Halo Sobat Lifestyle One, saya Dr. Dewi Widyastuti, spesialis penyakit dalam, akan membahas tentang gagal ginjal. Gagal ginjal ini sebenarnya kita dahului dulu bisa dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Kalau untuk yang akut, kita membedakannya dengan kronik, biasanya kita harus mengetahui dulu yang pertama adalah onset. Nah, ini kalau kita bedakan antara yang akut itu biasanya kita alami itu dari waktu jam ke beberapa minggu. Nah, untuk yang gagal ginjal kronik biasanya dialami oleh pasien dialami dalam kurun waktu beberapa bulan sampai dengan beberapa tahun. Nah, gejala-gejala yang timbul biasanya yang dapat kita ketahui biasanya adanya suatu gejala sesak nafas seperti yang dimunculkan oleh tanda-tanda dari anemia itu sendiri, yaitu Hb yang turun. Kemudian adanya penurunan kesadaran ya akibat dari encephalopati dari uremikum, yaitu penumpukan sisa-sisa sampah metabolisme di ginjal. Kemudian ada gejala lain yang mungkin bisa kita ketahui, yaitu selain sesak nafas, kita kesulitan berkemih. Jadi volume urin itu mulai sedikit. Biasanya kita tanyakan, adakah penurunan jumlah volume kencing kita dalam waktu hari-hari. Nah, biasanya itu kita bisa bedakan lagi menjadi oliguria sampai dengan anuria. Apa oliguria itu? Yaitu penurunan volume kencing kita sampai dengan kurang dari 400 cc dalam satu hari, sampai dengan anuria. Kejadian anuria ini adalah tidak keluar kencing sama sekali dalam satu hari. Untuk gagal ginjal kronik sendiri, sebenarnya gejalanya itu hampir sama dengan yang akut. Bedanya adalah etiologinya kita bisa bedakan. Kalau untuk akut itu biasanya dialami oleh pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, kebanyakan seperti itu. Biasanya etiologi penyakitnya adalah mungkin dia menderita penyakit yang lain, seperti misalkan dirawat dengan penyakit jantung, kemudian adanya perdarahan, kemudian adanya luka bakar ya yang hebat, atau mungkin juga suatu kondisi dehidrasi yang berat. Jadi dia bisa mengalami suatu kegagalan fungsi ginjal. Nah, untuk perbedaan akut dengan yang kronik biasanya sebenarnya gejalanya hampir sama. Namun kita bisa menilainya itu dari waktu atau onsetnya saja. Suatu gagal ginjal yang akut ini bisa berkembang menjadi gagal ginjal kronik apabila tidak ditangani dengan baik dan cepat. Seperti itu bisa terjadi. Penyebab gagal ginjal sendiri bisa kita bedakan juga sebenarnya dari beberapa klasifikasi ya. Lebih mudahnya mungkin kita bagi menjadi 3, yaitu dari prerenal, kemudian intrinsik yaitu akibat dari kelainan ginjalnya itu sendiri, dan juga postrenal. Prerenal ini biasanya contohnya penyebabnya adalah volume depresi, seperti adanya mual muntah karena diare yang hebat, dehidrasi yang berat, kemudian adanya suatu perdarahan yang hebat ya. Kemudian untuk yang intrinsik sendiri biasanya kelainan dari ginjalnya itu sendiri. Contohnya apa? Adanya suatu kelainan infeksi di ginjal seperti glomerulonefritis ya, atau penyakit yang lainnya. Contoh lupus ya, bisa menyebabkan nefritis lupus juga. Kemudian yang ketiga yaitu postrenal. Postrenal biasanya contohnya adalah yang diakibatkan di luar dari ginjal itu sendiri. Seperti misalkan contoh ada suatu penyakit lain yang mendasari dia. Seperti itu. Cara mengatasi gagal ginjal apabila sudah terjadi biasanya mulai dari nutrisi ya. Kita intake makanan akan dibatasi dalam hal segi cukup protein, cukup garam, dan cukup kalium. Kemudian yang kedua, untuk mengatasinya biasanya bertahap. Ada juga kalau
tergantung penyebabnya. Jika dehidrasi, maka yang harus kita atasi adalah dehidrasinya. Atau dia disebabkan oleh suatu penyakit yang lain. Underlying disease-nya apa, kausanya apa, penyebabnya apa, maka kita harus mengobati penyebabnya itu sendiri dulu. Dan berikutnya, contohnya perdarahan ya, perdarahannya harus kita atasi. Menjaga tekanan darah tetap stabil, hemodinamik ya, itu juga penting. Kemudian yang terakhir adalah replacement terapi, yaitu cuci darah. Itu biasanya yang terakhir, jalan terakhir. Oke, sekian penjelasan saya tentang penyakit gagal ginjal. Saya Dr. Dewi Diastuti, spesialis penyakit dalam. Sampai jumpa.